Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, terjadilah gemuruh terus-menerus di langit dan aura dahsyat menyebar meliputi seluruh kota. Di bawah tatapan kaget banyak orang, sesosok tubuh tiba-tiba melayang ke langit dan muncul di samping Liu Fei. Apa yang akan dilakukan orang itu? Seru Danlo dan yang lainnya. Perubahan mendadak ini membuat mereka tidak dapat bereaksi. Penguasa kota kuno itu tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengan karakter orang ini, aku khawatir dia harus membantu Liu Fei mengatasi kesengsaraan Ying yang kedua." Apa? Mendengar kata-kata ini, bahkan Dalo yang sangat tenang pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa jika dia membantu orang lain mengatasi kesengsaraan Yin Yang, dia akan menyinggung kekuatan surga itu. Sekalipun seseorang berhasil melewatinya, saat dia mencoba melewati kesengsaraan di masa depan, ia harus menanggung 3 kali lipat beratnya kesengsaraan Yin Yang sebagai hukuman karena telah menyinggung keagungan surga. Memikirkan hal ini, Danlo menghela nafas panjang. Kesengsaraan Yin Yang yang biasa saja sudah cukup membunuh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kesengsaraan Yin Yang yang 3 kali lipat lebih membuat jantungnya bergetar dan kakinya lemas hanya dengan memikirkannya. Apakah orang ini gila? Seru tetua agung. Dengan melakukan ini, Chu Guangsheng telah menempatkan masa depannya sendiri dalam situasi yang mematikan. Menghadapi kesengsaraan Yin Yang dengan kekuatan 3 kali lipat, kemungkinan hanya 1 dari 100 orang yang mampu bertahan hidup. Mengapa kamu ada di sini? Liu Fei sedikit terkejut ketika dia melihat Chu Guangsheng tiba-tiba muncul di sampingnya. Chu Guangsheng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya duduk bersila di udara. Kekuatan mental yang keluar dari talisnya dan menghantam kesengsaraan Yin Yang di atas kepalanya. Melihat pemandangan ini, wajah cantik Liu Fei tiba-tiba berubah drastis. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, sebuah suara berat mencapai telinganya. "Berusahalah sekuat tenaga, kalau tidak, kita berdua akan mati di sini." Tubuh Liu Fei yang halus langsung bergetar dan matanya langsung berubah basah. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat dan tidak berkata apa-apa lagi. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi kekuatan di tubuhnya untuk melawan kesengsaraan Yin Yang. Bahkan dengan partisipasi Chu Guangsheng, tidak peduli seberapa dahsyat bencana Yin Yang kedua, ia tidak mampu menghancurkan awan merah muda yang turun ke atas 2 orang di bawahnya. Secara bertahap, kesengsaraan Yin Yang mulai surut dan awan gelap serta matahari menyelimuti langit dan segera menghilang. Kekuatan ilahi yang membuat banyak orang gemetar kembali menjadi ketiadaan pada saat ini. Kesengsaraan Yin Yang benar-benar menghilang. Terdengar suara air mengalir di langit. Kemudian, sebuah sungai yang memancarkan cahaya perak menyilaukan mengalir keluar dari langit dan jatuh ke arah Liu Fei yang di bawah. Umpan balik dari kesengsaraan Yin Yang. Dan lo merasakan fluktuasi kekuatan murni yang datang dari sungai perak. Tetapi wajah seriusnya tanpa banyak kegembiraan di wajahnya. Karena dia tahu dengan jelas bahwa Liu Fei telah selamat dari kesengsaraan Yin Yang. Tetapi ketika Chu Guangsheng mencoba menerobos ranah Yin Yang, dia akan dihukum karena telah menyinggung kekuatan surga dan harus menanggungnya 3 kali lipat tingkat kesengsaraan Yin Yang. Anak ini benar-benar romantis. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. 3 kali kesengsaraan Yin Yang hampir bisa memastikan kematiannya. Namun sang anak tidak peduli dan tetap bersikeras menolong kekasihnya agar selamat dari kesengsaraan Yin Yang yang kedua. Sungai perak mengalir deras dan kekuatan yang melimpah mengalir ke tubuh Liu Fei. Yang mengejutkan Chu Guangsheng adalah sebagian kekuatan itu terpisah dari sungai dan menyatu ke dalam tubuhnya.
Kekuatan surga benar-benar jelas tentang pahala dan hukuman. Chu Guangsheng tersenyum pahit saat dia merasakan kekuatan itu menyapu ke dalam tubuhnya. Walau dia telah membuat marah kekuatan surga, dia harus menanggung bencana Yin Yang 3 kali lebih besar saat dia mencoba menerobos ranah Yin Yang di masa depan. Tetapi pada saat ini, kekuatan surga tidak pelit sama sekali dan memberinya sebagai kekuatan umpan balik dari kesengsaraan Yin Yang. Aku bisa menerobos sekarang. Chu Guangsheng menekan gejolak batinnya dan duduk bersila. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, karena dia sudah mendapatkan keuntungan ini sekarang. Dia tidak perlu bersikap sopan lagi. Kekuatan murni melonjak dan terus-menerus menyatu ke dalam tubuhnya. Dan dengan integrasi ini, auranya meningkat dengan kecepatan yang sangat memuaskan. Dengan cepat mendekati tingkat ke-9 Ranah Zotian. Namun peningkatan ini tidak signifikan dibandingkan dengan Liu Fei yang ada di sebelahnya. Lagi pula, dia bukanlah penderita utama kesengsaraan Yin Yang, jadi kekuatan umpan baliknya jauh lebih sedikit. Gelombang ria arus telah menyapu keluar dari tubuhnya dan Liu Fei, pria di langit di atas kota dan Huo. Waktu berlalu dan 3 hari berlalu dengan cepat. Saat hari keempat, Chu Guangsheng dan Liu Fei yang tengah duduk dengan tenang tiba-tiba membuka mata mereka. Dan gelombang aura yang kuat menghantam antara langit dan bumi. Tingkat ke-9 Ranah Zotian. Chu Guangsheng tiba-tiba berdiri. Dia mengepalkan telapak tangannya, merasakan kekuatan dahsyat mengalir dalam tubuhnya, dan tidak bisa menahan senyum menawan. Ini hanya sebagian kecil dari kekuatan umpan balik kesengsaraan Yin Yang, yang cukup untuk meningkatkan kultivasinya 1 tingkat. Seolah merasakan sesuatu, Chu Guangsheng menoleh dan melihat wajah menawan Liu Fei. Pada saat ini, Fear memancarkan pesona alami di seluruh tubuhnya. Tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, pesona yang terungkap telah menjadi jauh lebih lemah dan tidak tampak begitu kuat. Apakah sudah terserap ke dalam tubuh? Mata Chu Guangsheng berbinar dan dia bergumam. Jelas, seiring bangkitnya pesonanya, kendali Fear atas pesona sendiri berangsur-angsur semakin matang. Selamat, dia menatap Fear dan tersenyum. Sambil berbicara, dia tidak dapat menahan desaan dalam hatinya. Pesona alami ini sungguh ajaib. Kebangkitan pertama pesona ini saja sudah membuat kultivasi Fear melambung, dan dia melangkah ke ranah Yin Yang sejati. Mendengar perkataannya, Liu Fei mengerutkan bibirnya. Meskipun ada senyum di wajahnya, Chu Guangsheng bisa merasakan permintaan maaf yang dalam di matanya. Sepertinya aku telah melibatkanmu lagi. Liu Fei mengerucutkan bibir merahnya dan berkata dengan mata berbinar. Saat dia berpikir bahwa karena dia, Chu Guangsheng harus menanggung 3 kali kesengsaraan Yin Yang saat dia mencoba menerobos alam Yin Yang di masa depan. Hatinya dipenuhi kepahitan dan menyalahkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan berguna. Bagaimana mungkin dia bisa melibatkannya? Melihatnya seperti ini, Chu Guangsheng mengulurkan tangan dan memegang tangannya yang gemetar, lalu tersenyum manis dan berkata, "Jangan salahkan dirimu, itu hanya kesengsaraan Yin Yang, kamu harus percaya bahwa aku bisa melewatinya." Sebenarnya, banyak orang tidak tahu bahwa ketika menerobos ranah Yin Yang, semakin kuat kesengsaraan Yin Yang yang kamu tanggung, semakin besar manfaat yang akan kamu dapatkan setelah menerobos. Jika dia dapat selamat dari kesengsaraan 3 Yin Yang, manfaatnya akan tak terbayangkan. Kalau kita lihat dari sudut pandang lain, ini bukanlah hukuman dari surga, tetapi berkat yang berbeda. Untuk menikmati berkat ini, Anda harus mengambil risiko yang besar. Ayo pergi. Penatua dan yang lainnya seharusnya sudah memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa. Ayo cepat ke benua dewa dan iblis, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Setelah mengetahui bahwa istana dewa dan iblis akan mengadakan pengorbanan surgawi, dia juga perlu menuju ke benua dewa dan iblis sesegera mungkin untuk membuat lebih banyak persiapan. Liu Fei hanya mengangguk. Meskipun dia sangat menyembunyikan permintaan maaf di matanya, emosi di hatinya bahkan lebih pahit. Chu Guangsheng tersenyum.
Dia mengulurkan tangan untuk memegang pinggang VR yang ramping dan lembut itu, lalu bergegas menuju suatu tempat di kota Danhuo. Di sudut timur laut kota Danhuo, cahaya menyilaukan melesat ke langit, menerangi ruang dalam radius 10.000 kaki menjadi warna putih perak. Gerakan yang begitu menakjubkan tentu saja menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat gelombang kekuatan ruang angkasa menyapu, keterkejutan muncul di wajah semua orang. Apakah formasi teleportasi ruang angkasa sudah diperbaiki? Beberapa orang bertanya dengan heran. Hanya beberapa hari telah berlalu dan formasi teleportasi luar angkasa yang hampir rusak diperbaiki oleh para tetua istana Danhuo. Terjadi keributan di kota Danhuo kali ini. Dua sinar cahaya melesat melintasi langit ke sudut timur laut kota Danhuo. Saat sosoknya mendarat, Chu Guangsheng menatap formasi teleportasi luar angkasa di depannya yang memancarkan cahaya menyilaukan, dan senyum tak dapat ditahan terbentuk di wajahnya. Sekarang, dia akhirnya bisa bergegas ke benua dewa dan iblis. Kamu sudah di sini? Sebuah suara tua terdengar, dan Dalo berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Terima kasih atas kerja keras kalian para senior. Chu Guangsheng menatap Danlo dan beberapa penatua lainnya, lalu membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Ini sudah tugasku. Danlo melambaikan tangannya dan berkata, aku telah mengaktifkan formasi teleportasi untukmu. Kamu bisa masuk sekarang. Chu Guangsheng mengangguk, dia melihat sekeliling dengan raut wajah yang muncul. Mengapa tak seorang pun datang? Tanyanya pelan. Menurut penatua dan generasi muda dari 10 tanah dan istana Danhuo juga akan menuju benua dan iblis. Tapi mengapa orang-orang ini tidak muncul sekarang? Karena formasi teleportasi sudah terbuka. Danlo tersenyum dan berkata, formasi teleportasi baru saja diperbaiki. Jika terlalu banyak orang yang diteleportasi, itu akan menyebabkan bahaya yang tersembunyi. Selain itu, benua dewa dan iblis sangat jauh dari sini. Jadi demi keselamatan kalian, aku akan membiarkan orang-orang kecil itu menunggu selama beberapa bulan lagi. Jadi begitu. Chu Guangsheng mengerti. Setelah melihat lebih dekat, dia memang menemukan bahwa fluktuasi formasi teleportasi agak tidak stabil. Apakah akan ada masalah? Tanyanya tanpa sadar. Danlo tersenyum saat berkata, jangan khawatir adik Chu. Formasi teleportasi ini akan dengan aman memindahkanmu ke benua dewa dan iblis. Tapi, di akhir kata-katanya, dia berhenti dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Apa maksudmu? Jantung Chu Guangsheng berdebar kencang. Jika formasi teleportasi menyembunyikan beberapa masalah, ia akan menjadi bahaya yang fatal bagi mereka. Seolah menyadari kecemasannya, Danlo menggelengkan kepalanya saat berkata, tidak akan ada masalah selama proses transmisi. Hanya saja karena baru pertama kali diperbaiki, tidak dapat terhubung langsung ke kota di benua dewa dan iblis. Jadi setelah Anda tiba di benua dewa dan iblis, formasi teleportasi akan segera menurunkan Anda di suatu tempat. Setelah mendengar ini, Chu Guangsheng akhirnya menghela nafas lega. Selama tidak ada masalah di saluran luar angkasa, maka semuanya akan baik-baik saja. Mengapa kau tidak menunggu beberapa bulan lagi sampai kita benar-benar memperbaiki formasi teleportasi? Dan kemudian pergi ke benua dewa dan iblis. Danlo berkata dengan ragu-ragu. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu. Senior, tidak masalah jika acak. Yang penting kita bisa sampai ke benua dewa dan iblis. Meskipun menunggu beberapa bulan tidak akan melewatkan festival surgawi. Semakin cepat dia bergegas ke benua dewa dan iblis, semakin banyak persiapan yang dapat kita lakukan untuk menghadapi perubahan selanjutnya. Mendengar ini, Danlo tampak sedikit menyesal. Dia melambaikan lengan bajunya dan formasi teleportasi luar angkasa yang besar perlahan berputar. Dengan cahaya perak yang megah menyembur keluar darinya.
Kalian berdua silakan masuk, katanya dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa lagi jika kita beruntung. Chu Guangsheng memberi hormat kepada tetua istana Danhuo dan Guanyan Feng serta yang lainnya, lalu berbalik bergegas ke dalam formasi teleportasi bersama Liu Fei. Formasi teleportasi mulai bergetar cepat, dan cahaya perak menyilaukan menyelimuti Chu Guangsheng, dan tak lama kemudian nafas mereka benar-benar menghilang dari dunia ini. Kepala istana, Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Chu bergegas ke benua dewa dan iblis karena masalah itu. Penatua Agung berjalan mendekat melirik formasi teleportasi dan berkata dengan nada serius. Mendengar ini, kilatan cemerlang melintas di mata Danlo. Dengan pengalamannya, dia mengetahui sesuatu tentang alasan mengapa istana dewa dan iblis mengadakan pengorbanan surgawi, tetapi tidak jelas tentang keadaan spesifiknya. Mungkinkah dia menggelengkan kepalanya? Entah mengapa, dia selalu memiliki perasaan samar di hatinya bahwa ada hubungan yang tidak diketahui antara Chu Guangsheng dengan istana dewa dan iblis. Hal itu terlihat jelas dari reaksinya ketika mendengar istana dewa dan iblis sedang menggelar upacara pengorbanan surgawi. Hahaha, jika itu benar, maka takdir antara istana Danhuo dan sahabat kecil Chu mungkin belum berakhir. Tetua Agung itu berkata sambil tersenyum. Dan Lo hanya bisa tersenyum, lalu cahaya dingin berkumpul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo kembali dan bersiap. Setelah kita membereskan benua Danhuo, kita akan menuju sesarang istana naga hitam di benua naga hitam. Mendengar kata-kata ini, ada sedikit rasa panas di mata Penatua Agung dan yang lainnya. Selama istana Danhuo mereka mencaplok benua naga hitam, suatu hari nanti di masa depan, mereka akan mendapatkan peningkatkan benua Danhuo menjadi benua super. Pada saat ini, segalanya akan berubah secara dramatis. Di saluran ruang angkasa, terjadi keheningan seperti sebelumnya, dan suasana menyedihkan merasuki udara. Akan tetapi ini bukan pertama kalinya Chu Guangsheng dan Liu Fei melakukan perjalanan melalui lorong ruang angkasa. Jadi kebosanan yang serupa dengan yang pertama kali telah berkurang lebih banyak. Setelah perjalanan selama sebulan lagi, kita akan dapat mencapai benua dewa dan iblis. Chu Guangsheng menatap ke dalam kegelapan dengan sedikit rasa panas di matanya. Selangkah demi selangkah, dia semakin dekat ke makam dewa dan iblis. Dan seni bela diri yang menantang surga yang telah lama dia impikan di kehidupan sebelumnya akan segera diperoleh. Dalam kehidupan ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Konon, seni bela diri ini menyembunyikan rahasia yang mencenangkan tentang 9 surga. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuka rahasia yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku bisa mendapatkannya. Liu Fei meliriknya, mengangkat bibir merahnya dan berkata sambil tersenyum. Bisakah kau memberitahuku apa pengorbanan surgawi yang diadakan oleh istana dewa dan iblis? Mendengar ini, Chu Guangsheng mengumpulkan pikirannya dan berkata, pengorbanan surgawi yang semacam ini adalah pengorbanan besar yang diadakan oleh istana dewa dan iblis untuk memprovokasi 9 surga. Konon, hanya pada saat ini makam dewa dan iblis akan dibuka dan mengizinkan orang lain untuk masuk. 9 surga? Mata Liu Fei langsung berbinar. Dia tahu arti dari kedua kata ini. Ini adalah wilayah yang kuat yang terletak di atas 10 bumi. Dikatakan bahwa di 9 langit. Belum lagi para praktisi Rana Yin Yang. Bahkan para praktisi yang telah melampaui Rana Yin Yang jumlahnya sebanyak bintang. Istana dewa dan iblis sedang menghasut 9 surga. Aku tidak yakin rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Istana dewa dan iblis sangat tabu tentang aspek ini. Kecuali Anda adalah pusat kekuatan istana dewa dan iblis. Sulit untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Sepertinya kamu punya perasaan yang tidak biasa terhadap istana dewa dan iblis.
Liu Fei dengan tajam memperhatikan bahwa begitu Chu Guangsheng menyebutkan istana dewa dan iblis, dia segera menekan gejolak batinnya. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis dan tidak menjelaskan apapun. Tetapi sepasang pupil matanya yang gelap memancarkan cahaya dingin saat ini. Istana dewa dan iblis ratusan tahun keluar akan diselesaikan sekaligus. Terima kasih.